Yang paling juga penting yaitu gerakan istilahnya Pak Wali sejuta biopori. Itu akan juga kita akan dukung bersama, dan gerakan penanaman pohon di kawasan-kawasan kosong di tiap kecamatan. Itu barangkali intinya Pak dari majelis tiga yang akan dijadikan program nanti pada Isra tahun 2014 ini. Dan pada kesempatan ini tidak kurang dari 70 pengurus majelis zikir yang hadir, dan juga sama dengan pengurus forum komunikasi pondok pesantren. Untuk selanjutnya, sebelum kita persilakan Pak Wali untuk memberikan amanah pengarahan, silakan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mangga Pak yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izinnya kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi, bermuajahah dengan pimpinan kita Bapak Wali Kota Bapak Ridwan Kamil. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita umat-umatnya yang turut dan patuh terhadap segala ajaran-ajarannya. Ini anak kedua dari 15 saudara, tinggalnya di Cigadung dekat Al-Burhan. Jumaahan masuk di Al-Burhan. Ustaz Ajeng ini guru ngaji saya. Ayah saya almarhum ketua DKM di Cigadung, di Komplek Urban. Itu lahirnya di Subang. Dari kakek orang Garut, situ Bagedit. Dari nenek orang Sumedang. Jadi disebut orang Subang ayah, Garut ayah, Sumedang ayah. Kalau ibu Undiang itu orang Tasik, dari kakek Garut, dari nenek Panjalu. Jadi abdi mah pintuin Jawa Barat, disebut kota Manawai ayah. Nami Ridwan Kamil, ada nama nami di Al-Quran. Ridwan maksud nama supaya diridhoi. Nami Ridwan Kamil itu didoakan ke orang tua jantan. Betapa besarnya kekuatan jika digunakan untuk kebaikan. Disitulah saya harus istiqomah bahwa menjadi pemimpin umaroh, menjadi wali kota betul-betul harus hati-hati. Gitu. Nah di sini saya menyadari kekurangan saya, bapak-bapak ibu. Saya usia masih muda, 42 tahun. Secara keilmuan juga terbatas, pengalaman apalagi. Kalau tidak dikawal, dibantu, dibimbing oleh para sepuh, para ulama,
Saya khawatir takut tidak lurus dalam perjalanan yang mungkin tidak saya sadari. Itulah pentingnya silaturahmi ini, dan harus rutin supaya di forum rutin kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mengingatkan, saya punya mimpi karena segala sesuatu datang dari mimpi. Mimpi saya datang dari realita. Ada 2 realita yang membuat saya sedih, 3 lah yang saya minta bantuan. Pertama, menurut Rumah Sakit Hasan Sadikin, ada 600.000 orang stres di Bandung. Ini mah ilmiah, jadi tidak ngarang-ngarang. Pertanyaannya, si orang stres ini katanya kombinasi karena masalah ekonomi diperburuk oleh kesemrawutan kota. Maka saya harus berjuang keras kota tidak semrawut. Taman-taman diberesin, aspal dipercepat, kepatihan diberhiberkan lagi, dan itu akan saya kejar supaya tidak mengurangi. Keprihatinan kedua, waktu saya kampanye belusukan ke masjid-masjid, sholat fardu, tidak banyak yang sholat di masjid, kecuali aki-aki. Ya. Pemudana kamana, barudakna. Ini sebuah fenomena, Pak. Padahal jumlah masjid di Bandung 4.000-an lebih. Paling banyak se-Indonesia itu kota Bandung, kalau tidak salah. Tapi buat apa masjid seueur tapi tidak makmur, kan gitu? Hayo membangun masjid, tapi tidak ada yang memakmurkan masjid. Ini sebuah renungan lah. Jadi jangan diukur kemajuan Islam dengan banyaknya masjid. Kalau ternyata pas di To'omah tidak banyak yang sholat di masjid. Keprihatinan ketiga sebelum jadi wali kota, kunaon Bandung ini kotor sekali. Jadi kelihatannya antara rajin beribadah dengan keseharian tidak nyambung. Punten ya ibu-ibu ya, saya pernah mergokin di Regol. Ibu-ibu teh ngabrik beri ka majelis taklim, tapi nuju ngabrik teh micen runtah heula ka wadungna. Jadi kakinya melangkah ke masjid, tangannya membuang sampah yang menyebabkan banjir dan seterusnya. Saya pernah menegur pedagang di Setiabudi, sing atuh mang tong micen runtah ka Soloka. Banjir cek saya. Tapi dia nggak tahu saya wali kota karena nyamar. Pak Juntoy Pak, cenah. Dan banjir mah dihantam. Era mewakili siapa kita hari ini. 3 keprihatinan saya ini menjadi renungan, Pak. Ya. Gimana mengurangi orang stres, korban perkotaan teh yang bikin. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana masyarakat menjadikan bahwa kebersihan sebagian dari iman teh benar, bukan hanya diucapkan. Saya butuh bantuan, kira-kira begitu ke bapak-bapak ibu malam ini. Tolong Pemkot Bandung ini mah memohon bantu kami di urusan 3 hal tadi. Mengurangi kesetresan orang-orang yang urusannya hanya duniawi, stres oleh duniawi, memakmurkan masjid kumacarana dan seterusnya. Nah, saya berupaya, kan kemuliaan manusia diukur dari ikhtiarnya, semakin maksimal semakin baik. Saya yang pertama ikhtiar ingin mengembalikan masjid sebagai pusat kebangkitan Islam dalam arti yang sebenarnya. Caranya ini, kalau Bapak lihat layar di sini, saya tanya, bagaimana kita ingin tahu kumaha ayeuna di Mekah gitunya, nuju naon, tinggal pasang mereka internet di masjid, tinggali nuju toa, imamna nuju mimpin sholat di situ, kan bisa. Ini nyala nggak? Karena orang teh gening itu di Mekah teh gitu. Lain jenah-jenah wae dan ningali lagi.
Nah, inilah wajah kita hari ini yang ingin saya bawa ke masjid, supaya anak-anak muda itu mau datang ke masjid karena ada internet zaman ayeuna mah. Kan beda dengan zaman bapak-bapak. Kapungkur mata aya internet gitu ya. Anak muda sekarang mah kalau tidak ada internet, dia malas mendatangi tempat. Jadi keluarlah gagasan kita pasang internet di masjid. Daripada anak muda nongkrong di warnet, tidak terawasi, kadang-kadang jadi tempat mesum gitu ya. Mendingan barudak itu nongkrongnya di masjid. Sejelek-jeleknya nongkrong di masjid, pasti terawasi. Pasti istilah nama isin lamun ke sholat. Pas adzan nanya internetan kan gitu. Dan kalau ada internet di masjid, bisa dikontrol oleh ketua DKM pada manheula salat heula. Terus salat ngaji urugeun deui gitu. Itu bayangan saya bagaimana membuat anak muda kembali lagi ke masjid. Saya punya 5.000 jatah internet, baru dipakai belasan oleh masjid. Jadi kalau masing-masing pondok pesantren mau, koordinasikan besok pagi juga. Siapa yang mau nanti dipasangkan gratis. Supaya nanti guru-gurunya bisa mengajari ilmu Islam dengan cara interaktif, ningali langsung. Ini baru satu urusan gitu ya. Coba Google apalah ya sejarah Islam. Kembalikan masjid pondok pesantren menjadi tempat mencari ilmu, tapi dengan cara baru. Anak-anak tertarik karena zaman ayeuna mah harus dekat internet, ya kita bawa. Semudah Bapak mau aja. Kalau Bapak Ibu mau, kita kasih secepat yang kita bisa. Sudah ada masjid-masjid yang sudah bergerak, satu keunggulan. Terserah di Parlemen. Keunggulan kedua Pak, zaman ayeuna mah mayar listrik, mayar telepon, mayar zakat bisa online. Diatur. Nah, Telkom akan mengajarkan kepada para DKM untuk bisa menjadi koordinator di lingkungannya. Siapa yang mau bayar listrik, telepon, zakat bisa oleh DKM dibantu online internet. Nanti di situ ada fee, ada pendapatan dari membantu menguruskan pembayaran, sehingga setiap bulan masjid dan pesantren bisa dapat uang yang halal untuk operasional gara-gara itu. Tanpa harus selalu mengandalkan kenceleng. Ya, nah ini belum banyak di kota-kota baru di. Jadi kalau disebut pondok pesantren masjid juara itu salah satu cikal bakalnya. Masjidnya makmur lagi, DKM-nya dapat pendapatan rutin, gitu ya. Mudah-mudahan berkurang orang-orang yang biasa jauh dari masjid dan tidak stres lagi, karena kalau stres ya tanyanya ke ulama bukan ke yang lain-lain gitu ya, bukan ke yang subur gitu ya. Kan di Jakarta mah gitu, stres, bingung, nanya ke ulama nggak ada, nanyanya ke orang yang dianggap pintar padahal menyesatkan. Ya, ilmu tidak dapat, istri saya katanya dikawin. Karena kalau orang pada mijitnya, dosa gitu, kumaha ya dalilnya dibuka lagi. Dalil-dalil kitab-kitabnya, holakohnya dilakukan lagi, bagaimana kalau mencemari lingkungan teh dosa gitu. Dan memang dosa kan, ada ku ustad nu mengadugikan mah langkung jentre kan gitu, dan terus menerusnya. Kalau ini bisa Pak, jangan-jangan masalah Bandung banyak sampah itu bukan masalah teknis, jangan-jangan gara-gara pola pikir saja. Yang diubah pola pikirnya oleh para kiai, para ustadz, ustazah yang membantu seperti itu.
Dan definisi pondok pesantren juara tadi, teknologi, saya bantu kontan ya, ini karena udah siap, ada 5.000 jatah, silahkan. Yang kedua, ekonomi tadi oleh internet sudah dibuka peluang mendapatkan uang dengan teknologi. Pesantren yang mau nanti saya kirim orang Telkomnya, supaya melatih. Gak harus bapak-bapak, mungkin bapak punya anak buah, anak muda yang sudah ngerti, tugasi dia aja yang ngurusin, seperti itu. Nah, dengan kerjasama seperti ini, saya yakin Pondok Pesantren, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bandung mah beda gitu. Siarnya jalan, gitu, teknologi jalan, masjidnya makmur, orang stres berkurang, pendapatan rutin dan seterusnya. Ya, jadi itu sebuah mimpi saya terhadap kota Bandung ini. Cara-cara baru dari wali kota baru terhadap kebangkitan Islam dengan pusatnya, basisnya masjid. Tapi pesannya itu, sekarang pertinggi kualitas masjid, bukan hanya kuantitas itu, supaya makmur itu betul-betul dalam arti yang sebenarnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mangga kita rutinkan, termasuk mangga dikoordinir minggu payung malam Jumat pada sahanu di payung, ngawitan pengawasan atau zikiran di sini rutinkan. Kemudian antar kita bisa rutin forum ngabandungan, bisa mungkin tidak harus seminggu sekali ya Tama ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, mangga diatur waktunya kita silaturahmi. Inginnya setiap silaturahmi kita menceritakan berita baik. Pak Wali ya di pasangan abdi mah telur puyuh asin tos kieu internet sudah berjalan. Pengennya tiap ketemu teh ada berita baik kan, berarti ada kemajuan yang tersampaikan. Sampai suatu hari nanti kita mengumpulkan berita baik, ya itulah negeri impian kaum yang beruntung tadi gitu, yang hari esoknya lebih baik dari hari ini. Mungkin kurang lebihnya itu. Hatur nuhun dari sisi waktu yang sudah disempatkan. Saya tahu Bapak Ibu pasti punya majelis taklim yang mungkin malam ini pengajian ditinggalkan untuk ketemu wali kota. Saya haturkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang keduanya tentunya apa yang saya sampaikan silahkan diterjemahkan, dibikin programnya, dibikin daftarnya, listnya, proposalnya, dan saya tunggu lagi. Dan kalau boleh jangan pakai lama gitu ya. Semakin cepat perubahan semakin bisa kita kejar. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya di labnya siap karena mau ada di siap internetnya. Ayo saya pakai